Saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Yang kedua, Nur Muhammad ini nurnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Nah, bukan zatnya Tuhan. Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali. Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini qadim. Nanti yang tidak terima bilang, loh satu-satunya yang qadim kan Allah. Qadim itu melintasi waktu, dia tidak berawal, dia azali. Tapi sementara biarkan ini dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Kemudian, kenapa sih menggunakan nama Muhammad? Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna selain kekasihnya yang namanya Muhammad. Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain. Karena dia yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dia paling mulia. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad. Bahkan ada nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal, tapi nanti manifestasinya terakhir di Nabi terakhir dan paling utuh, paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti nama lainnya banyak. Kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi. Ada kolam a'la, ada akal awal, ada amrullah, ada ar-ruh, ada al-malak, ada ar-ruh al-ilahi, ada ruh al-qudus, ada hak al-makhluk bih. Ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, Syajaratul Baidha. Syajaratul Baidha itu pohon cahaya. Kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon yang darinya keluar banyak ranting dedaunan, yang itu analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain nanti keluarnya melalui Nur Muhammad ini. Nah, makanya dia disebut istilah Syajaratul Baidha, pohon cahaya. Oke, pokoknya dipahami dulu, ini namanya definisi, ya dimengerti dulu saja, nanti uraiannya di belakang. Jadi dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia, dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna, utuh, itu Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya,
Nur Muhammad, sehingga ya namanya disebut Nur Muhammad. Oke, ini pengertian umumnya. Nah, maka nanti ini ada pandangan Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti.